Selalu menjadi saat yang indah di mana kita menyembah Tuhan, amin. Menyembah Tuhan itu hal yang luar biasa, hal yang istimewa. Katakan kiri kanan, menyembah Tuhan itu hal yang istimewa. Ya, saudara boleh healing, pergi ke satu tempat yang menurut saudara oke, baik, bisa menyenangkan hati dan pikiran. Tetapi bagi saya secara pribadi, ketika saya dibawa menyembah Tuhan, tempat itu atau momen di mana menyembah Tuhan itu justru lebih dan lebih daripada tempat-tempat indah yang bisa dilihat. Hadirat Tuhan menjadi tempat terbaik di mana kita bisa bersekutu, bisa rileks, bisa menikmati, bisa tubuh jiwa roh kita bisa tenang. Di mana di sana kita bisa dilepaskan dari semua kekhawatiran dunia ini sehingga kita bisa menikmati Tuhan yang bekerja di atas semuanya. Amin. Oleh sebab itu seperti Yesus berkata, saatnya akan tiba bahwa Allah mencari penyembah-penyembah yang menyembah Dia dalam apa? Roh dan kebenaran. Itu sebabnya sampai hari ini Allah merindukan kita sebagai umat Tuhan, umat yang setia menyembah Dia. Bilang kiri kanan, jadi penyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, ya. Oke, puji Tuhan. Saudara senang pagi hari ini? Saudara siap untuk firman Tuhan, amin. Firman Tuhan hari ini luar biasa. Katakan kiri kanan, engkau pasti akan sangat diberkati, ya. Saya akan berbagi beberapa rahasia dalam hidup saya yang Tuhan buat sehingga sampai hari ini masih bisa mengikut Tuhan dan bisa melakukan banyak hal. Sebab ada paradigm shifting, ada perubahan pola pikir yang Tuhan buat yang menolong saya sehingga mengenal Tuhan itu sebenarnya tidak seperti yang sebelumnya saya tahu. Karena dalam pengenalan akan Tuhan, saya kadang berjuang yang dimaksud, saya ingin begitu sungguh-sungguh. Saya melatih diri saya berdoa, berpuasa, saya melakukan semua ritual rohani dengan baik karena rindu untuk mengenal Tuhan. Tetapi hari ini kita akan menemukan satu hal yang luar biasa. Sehingga perjalanan hidup rohani Bapak Ibu Saudara, kita sebagai umat Tuhan, sebagai murid Kristus, kita menikmati satu perjalanan yang mengagumkan. Ada sejarah yang akan Tuhan buat, katakan sejarah yang dibuat Tuhan. Saudara, seperti tema gereja kita tahun ini yaitu apa? Benar-benar menjadi murid Kristus. Sama-sama, 1, 2, 3. Benar-benar menjadi murid Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar sepanjang tahun ini untuk benar-benar menjadi murid Kristus. Kita udah belajar sebelumnya apa itu murid. Dan habis itu kita belajar ada 3 hal yang kita lakukan untuk benar-benar menjadi murid Kristus. Yang pertama kita belajar di 3 bulan pertama di dalam tahun ini. Yaitu apa? Tinggal di dalam firman. Betul ya? Tinggal di dalam firman. Dan kamu akan kita akan mengetahui kebenaran itu memerdekakan kita. Dan ketika kita tinggal dalam kebenaran, kamu adalah benar-benar muridku. Yang kedua, bagaimana supaya kita menjadi murid Kristus? Dikatakan itu dengan cara apa? Hidup saling mengasihi. Hidup saling mengasihi. Kita belajar itu selama 3 bulan. Bahkan kita breakdown yang namanya kasih itu. Masih ingat kasih itu seperti apa? Sebuah perjalanan. Di mana kadang-kadang kita merasa saya belum sempurna, saya belum lengkap, saya belum selesai, saya belum bisa menguasai sepenuhnya. Tetapi itu merupakan sebuah perjalanan di mana Allah menyertai dan menyempurnakan. Katakan menyertai dan menyempurnakan. Dan saya yakin ada banyak Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita untuk membentuk kasih Allah dalam hidup kita. Itu menolong kita. Karena kita tahu sama-sama kasih yang kita bahas kemarin itu dalam bentuk agape, yaitu kasih Allah kepada kita dan bagaimana itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita terapkan itu di dalam keluarga, dalam lingkungan kita tinggal, sekolah, pekerjaan, bahkan bersama dengan orang-orang yang baru kita kenal. Supaya mereka tahu bahwa lewat kasih itu akhirnya mereka tahu ada Allah yang hidup mengasihi mereka melalui kita. Amin. Dan yang terakhir, katakan sama-sama yang terakhir. Saudara siap? Ya, karena sudah dikatakan dari awal tahun, jadi saudara sudah tahu sebenarnya. 3 bulan ke depan ini kita akan belajar bagaimana caranya menjadi murid Kristus, yaitu yang terakhir dengan cara apa? Berbuah banyak. Katakan sama-sama, berbuah banyak. Sekali lagi, berbuah banyak.
Nah, nanti akan menarik, kita akan belajar bukan hanya berbuah banyak, tetapi berbuah tetap. Katakan sama-sama, berbuah tetap. Karena ada orang yang berbuah tapi buahnya temporer. Kita mau buahnya buah yang tetap, amin. Bilang kiri kanan, berbuah banyak dan berbuah tetap. Yuk kita belajar sama-sama. Saudara, dengar baik-baik. Ketika Tuhan berkata bahwa ini harus kita lakukan sebagai murid-muridnya. Di dalam Kisah Para Rasul dikatakan di Antiokhia lah pertama kali para murid itu disebut sebagai Kristen. Jadi kata Kristen itu pertama kali muncul di Antiokhia. Dengan harapan ada dua sebenarnya. Pada saat itu ketika kata Kristen muncul, itu mereka lambangkan sebagai ejekan. Mengapa ejekan? Karena pada saat itu kaum atau golongan Kristen ini adalah pengikut Yesus, di mana Yesus pemimpinnya dan Yesus ini mati disalibkan. Dan saat itu seperti firman Tuhan tercatat, Yesus merupakan bilangan dari penjahat. Dia dipenjara, dia disalibkan. Dan orang berkata orang yang mati disalib adalah terkutuk. Padahal sebenarnya Yesus tidak terkutuk. Tetapi apa? Kita yang terkutuk. Kutuk kita ditanggungkan kepadanya. Jadi Yesus tidak pernah terkutuk. Tetapi kutuk kita ditanggungkan kepadanya. Jadi paham ya? Jadi ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia tidak mati terkutuk. Oleh sebab itu ketidakpahaman orang-orang Yunani, orang-orang Romawi, orang-orang yang bahkan pada waktu itu golongan Farisi, ahli Taurat, mereka tidak paham tentang kematian Yesus. Itu sebabnya dikatakan 2 Korintus pasal 5 bahwa Yesus yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa. Saudara, menjadi dosa itu bukan berarti dia sedang melakukan dosa. Menjadi dosa artinya menjadi kata benda, yaitu dosa manusia ditimpakan kepadanya. Saudara, orang gak paham. Jadi oleh sebab itu mereka berkata bahwa golongan ini yang percaya kepada Kristus, pengikut Kristus adalah Kristen. Jadi Kristen itu adalah orang yang mengikuti siapa? Gaya hidup Kristus, gitu loh. Sekali lagi, Kristen itu diidentifikasi sebagai orang yang mengikuti gaya hidup Kristus. Dan murid-murid itu, itulah yang dikatakan Kristen pada saat itu, yaitu orang-orang yang mengikuti gaya hidup Yesus. Nah, sebagai murid, tadi kita sudah belajar, benar-benar menjadi murid Kristus. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berbuah banyak, katakan berbuah banyak. Ini diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama. Mari bangkit berdiri, di slide saya sudah buat. Oke, lihat slide-nya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Wah, semoga bisa terbaca. Oke, bisa terbaca ini? Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Next. Ayat 4. Boleh diklik. Tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Lagi. 1, 2, 3. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8 terakhir, ini yang menjadi judulnya. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, itu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dari sini kita belajar firman Tuhan. Bagaimana
Bapa memanggil kita dengan sebutan murid, yaitu ketika kita berbuah. Oke ya, kita berbuah. Namun saudara dengar baik-baik, di dalam Alkitab ada banyak buah disebut. Boleh diklik. Ada 198 kali kata buah dicatat dalam Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Dan kata buah ini itu digambarkan kepada dua hal. Ada yang pertama yaitu asli, memang itu nama buah di dalam Alkitab. Coba ayo sama-sama. Saudara masih ingat buah-buah apa yang disebut dalam Alkitab buah-buahan yang asli? Buah apa? Anggur, apalagi? Delima, ara, zaitun, kurma. Wah, gitu loh ya. Gitu loh. Jadi ini buah yang asli. Ada buah yang asli dicatat di sana. Gitu loh. Namun ada juga buah dalam Alkitab itu yang bukan buah benaran, tetapi sebagai lambang, metafora. Ada banyak, tapi saya hanya mencatat beberapa. Coba next. Ada beberapa. Yang pertama, buah itu nama orang. Kalau saudara baca di kitab Kejadian 38 ayat 6, Tamar. Pernah saudara dengar Tamar? Tamar itu ternyata buah. Artinya apa? Kurma. Wah, jadi ada buah Tamar, kurma. Juga nama tempat. Di dalam Yosua pasal yang ke-11, ada namanya tempat namanya Anab. Anab itu disebut juga bahasa Indonesianya anggur. Nah, lalu di dalam Alkitab buah itu didefinisikan dengan perbuatan baik. Matius 7 ayat 17 sampai 18. Masih ingat ini? Yaitu apa? Pohon yang baik mengeluarkan buah yang baik. Nah, itu dikatakan. Pohon yang tidak baik mengeluarkan buah yang tidak baik. Jadi buah itu adalah hasil perbuatan baik, gitu loh. Juga dikatakan dalam Filipi 1 ayat 11 ada namanya buah kebenaran. Buah kebenaran. Saya rindu untuk hal ini kita baca Yakobus 3 ayat 18. Yuk sama-sama. Yakobus 3 ayat 18. Ini menolong kita. Yakobus 3 ayat 18. Sehingga saudara tahu, oh sebenarnya saya harus berbuah dalam kebenaran. Karena ini penting. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Yakobus 3 ayat 18 dikatakan. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Buah yang terdiri dari kebenaran. Jadi saudara dengar baik-baik. Kebenaran yang ditanam Tuhan dalam diri saudara dan saya itu akan menjadi buah. Nah, oleh sebab itu semakin banyak kita mengalami kebenaran Tuhan, sebenarnya buah kita semakin banyak. Amin. Nah, dua terakhir. Buah yang saya ambil dari banyak rincian tentang buah dalam Alkitab adalah buah roh yang kita kenal sama-sama. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera terus sampai pengendalian diri. Yang terakhir yaitu buah roh. Buah pelayanan yaitu jiwa-jiwa. Dalam Yohanes 4 ayat 36 yaitu ketika Yesus menginjili perempuan Samaria ini dan dia bertobat. Ketika dia bertobat, dia berjumpa dengan Yesus, dia menerima pengampunan Yesus, lalu dia menerima yang namanya mata air kehidupan tinggal dalamnya yang membuat dia tidak haus lagi. Perempuan ini menerima bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhan yang dia sembah, dia ganti semua penyembahannya. Isa Al-Masih, Yesus Kristus tahu tentang segala sesuatu dalam dirinya dan dia percayakan hidupnya. Oleh sebab itu dia tinggalkan tempayan, dia tinggalkan cara hidup yang salah, dia tinggalkan tujuan hidup yang salah dan dia bersatu dengan Yesus lalu dia lari ke tengah kota. Sewaktu dia lari ke tengah kota, dia berbicara kepada orang Samaria tentang Yesus. Dan akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang Samaria menjadi percaya sebagai buah yang ditabur oleh perempuan Samaria ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak buah, tetapi dalam 3 bulan terakhir ini kita belajar sama-sama nanti penekanannya khusus tentang buah yang terakhir, yaitu buah pelayanan, yaitu buah jiwa-jiwa. Mengapa? Karena dari sini saudara akan faham bahwa yang lain-lain itu seperti buah roh, buah perbuatan baik, buah kebenaran sebenarnya menjadi sebuah kesatuan. Katakan sebuah kesatuan. Dan kesatuan ini harus pada akhirnya melahirkan buah daripada pelayanan itu jiwa-jiwa. Saudara,
ini menarik. Berapa orang di antara saudara punya pohon yang menghasilkan buah di rumahnya? 1, 2, 3, 4. Wah. Ada yang pernah, saya cerita nih. Saudara pasti ingat di Makassar pernah sedang rame namanya jambu kristal. Wah, mahal itu 1 kilo. Saya beli saudara, saya beli. Karena tetangga saya nanam dan dia budidayakan, wih mantap. Dia bilang, Pak Agus jangan ambil sekarang, pokoknya saya rawat dulu, nanti ketika sudah ada buahnya saya kasih Pak Agus. Jangan kasih, saya beli Pak, kan Bapak pengusaha yang oh iya, dibuatlah, sudah. Saudara akhirnya, wih ada buahnya 2. Wah, jadi saya lihatlah jambu kristal itu makin besar, saya rawat, siram segala macam. Wih mantap, saya foto, senang sekali. Karena biasanya beli jambu kristal di jalanan, tapi ini tanam sendiri. Iya, wah iya selesai. Sampai akhirnya saya panen, tetapi hanya sekali panen. Saya hanya berhasil sekali panen, selanjutnya tidak berhasil. Karena apa? Saya kurang hebat. Tidak tahu trik, tidak tahu cara bagaimana untuk membudidayakan yang namanya jambu kristal ini. Karena jambu kristal itu bukan pohon yang besar, pohon yang kecil. Jadi setinggi saya, enggak sampai setinggi saya, dia udah berbuah. Keren ini jambu, saya senang gitu loh. Manis. Saya pikir kenapa disebut jambu kristal, ternyata karena dia tidak sehijau jambu biasa. Dia cukup ya berkilau seperti itu. Nah ya, menarik. Dalamnya juga manis, sedikit bijinya, begitu loh. Nah itu membuat saya tertarik dengan buah ini. Nah saudara, kita harus tahu sama-sama, di Indonesia adalah negeri yang sangat banyak buahnya, betul? Oke, dengan cepat kita buat games. Saudara sebutkan 5 buah kepada orang di kiri kananmu. Ayo cepat, 1, 2, 3, 5 buah. Apa buahnya? Ayo sebut. Oke. Bisa ya? Oke. Sekarang saya tanya saudara, berapa orang di antara saudara yang pernah pergi ke sebuah rumah, pernah pergi ke sebuah restoran, pernah pergi ke sebuah toko, ada etalase buahnya cantik-cantik tetapi palsu dari keramik, pernah lihat? Wah, saya mau tanya sama saudara, yang saudara sebut tadi itu buah yang asli atau buah yang palsu? Pertanyaan kedua adalah, saudara mau menghasilkan buah yang asli atau palsu dalam hidup ini? Sekali lagi, mau asli atau palsu? Atau jangan-jangan aspal, asli dan palsu? Saudara dengar baik-baik, ini hal sederhana. Itu sebabnya Yesus mau buah kita nyata. Buah hidup kita harus nyata, nggak boleh palsu, nggak boleh semu. Karena ikut Yesus itu real, jadi buahnya juga harus real. 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 Saudara dengar baik-baik. Nah, mengapa Allah ingin kita berbuah? Coba lihat ini. Ini menarik sekali saudara, memang terjemahan Indonesia beda dengan terjemahan aslinya. Next slide. Ketika Allah menciptakan manusia, dia memberikan sebuah mandat, ketetapan Allah. Gitu loh. Ketetapan Allah. Gitu. Ketika Allah menciptakan manusia, dia berikan satu mandat, Kejadian 1 ayat 28. Dia bilang seperti ini, Alkitab bahasa Indonesia saya baca buat saudara. Kejadian 1 ayat 28 dikatakan seperti ini ya. Sebelum manusia diciptakan, di dalam rencana Allah, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah Bapak Ibu Saudara, Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan berbeda dari bahasa aslinya. Bukan berarti Alkitab kita ini palsu. Bukan, terjemahannya yang dikontekstualisasikan ke dalam bahasa Indonesia. Nah kata beranak cucu,
Beranak cucu. Indonesia lebih mudah memahami beranak cucu. Tetapi bahasa aslinya beranak cucu ini adalah be fruitful. Yaitu apa? Berbuah. Berbuah banyak. Jadi saudara dengar baik-baik. Manusia diciptakan Tuhan dengan sebuah mandat, dengan sebuah perintah, dengan sebuah gen, dengan sebuah kemampuan, dengan sebuah DNA dalam dirinya untuk berbuah. Jadi DNA kita adalah DNA berbuah. Bukan DNA kering, mati, mandul dan tidak menghasilkan apa-apa. DNA kita adalah berbuah. Katakan DNA aku berbuah. Dan saudara dengar baik-baik. Buah yang dimaksud di sini bukanlah buah yang kita katakan yang tadi itu, yaitu nama, tempat dan semua. Karena kita tahu sama-sama pohon pisang berbuah apa? Apel, betul? Bukan ya? Pisang ya? Pohon pisang berbuah pisang. Pohon apel berbuah apel. Pohon durian berbuah durian. Jadi manusia berbuah apa? Manusia. Itu seharusnya. Karena dengan demikian ketika yang namanya Allah memberkati mereka lalu berfirman beranak cuculah dan bertambah banyak penuhilah bumi. Kita nggak disuruh Tuhan penuhi bumi dengan pohon apel, pohon durian. No. Bumi dipenuhi dengan keturunan ilahi. Katakan amin. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau. Tetapi kita tahu sama-sama ketika manusia jatuh dalam dosa, mengenai keturunan yang namanya keturunan manusia itu, yang Allah mau baik secara rohani maupun secara jasmani. Sekali lagi, baik secara rohani maupun secara jasmani haruslah seperti keturunan ilahi. Namun karena manusia jatuh dalam dosa, akhirnya yang ilahi keluar dari dalam diri manusia sehingga kita hanya berbuah secara jasmani. Dan Allah menginginkan supaya kita kembali kepada fase penciptaan. Makanya dikirimkanlah Yesus. Itu sebabnya dikatakan di Yohanes pasal 3. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Tapi apa yang dilahirkan dari apa? Roh, R besar adalah roh kita. Dan dia mau roh Allah yang ada dalam diri kita membuat kita percaya kepadanya sehingga kita menjadi keturunan ilahi. Kitalah yang namanya anak cucu yang dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal 1 itu. Bukan bicara secara fisik manusia tanpa Allah, tetapi manusia yang didesain dan dibuat oleh Allah sendiri. Itu sebabnya Efesus pasal 2 dikatakan ayat 8, 9, 10 secara khusus dikatakan. Setelah 8, 9 bicara tentang kelahiran baru, keselamatan ayat 10. Kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Mengapa harus ada Kristus Yesus? Karena ciptaan pertama dalam kitab Kejadian itu sudah gagal, jatuh dalam dosa. Makanya Yesus datang untuk menciptakan kita sebagai ciptaan yang baru. Katakan amin. Ciptaan yang baru ini yang Allah kembalikan supaya berbuah. Jadi dengar, bagi Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah percaya kepada Kristus, kita ini ditetapkan Tuhan untuk berbuah. Itu sebabnya, seperti katakan tadi, DNA kita adalah DNA berbuah. Bilang kiri kanan, DNA-mu, DNA berbuah. Itu yang pertama. Mengapa berbuah itu penting? Coba cek yang kedua, next. Kita lihat, mengapa? Yang kedua, karena buah itu menunjukkan penilaian Allah dan penilaian manusia. Di Matius 17, yuk sama-sama baca, 1, 2, 3. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan apa? Buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Matius 7, 20, 1, 2, 3. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi buah itu adalah identitas kita. Buah itu, pohon dikenal dari buahnya. Coba saudara dari jauh, gak usah lihat pohonnya, gak usah lihat daunnya. Kalau lihat buahnya, saudara pasti tahu itu pohon apa, betul? Ini daun apa Kita gak pernah. Kita pasti bilang pohon apa ini? Pasti disebut pohon itu dari buahnya. Kecuali yang memang pohon yang tidak menghasilkan buah. Contoh, pohon kelor, ada memang daunnya kelor. Pohon gedi, gak ada buahnya, hanya daunnya. Makanya dibilang apa? Daun gedi. Saudara dengar baik-baik.
saudara dan saya akan dikenal dari buahnya. Apa buah kehidupan kita, kita akan dikenal. Oleh sebab itu jangan main-main dengan buahmu. Kalau engkau salah berbuah, maka identitasmu juga akan menjadi negatif di mata orang lain. Dan saudara bayangkan, ini menarik. Next, lihat, ada sebuah momen di mana Allah melakukan hal yang istimewa ketika pohon tidak berbuah. Kita baca Matius 3 ayat 2, ayat 10, ayat 8 dan 10. 1, 2, 3. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara, ini ngeri. Supaya saudara paham dulu, ini ngeri. Tetapi firman ini bicara tentang bangsa Israel. Di mana mereka tidak bertobat, tidak menghasilkan buah yang baik, sehingga mereka ditebang dan dibuang. Yang kedua, lihat lagi. Satu kali Yesus sedang jalan pagi hari. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa apa? Lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Coba lihat. Ditinggalin saudara. Jadi kalau identitas saudara tidak berbuah, dilewatkan Tuhan. Bukan dilawat, dilewat. Tanya, mau dilawat atau dilewatkan? Hah? Saya mau dilawat, bukan dilewatkan. Bilang kiri kanan, jangan sampai terlewat. Ulangi, bilang kiri kanannya sekali ke sebelahnya lagi. Jangan sampai dilewatkan Tuhan. Jangan sampai dilewatkan Tuhan ya. Jangan sampai kodong suaminya dilawat, istrinya dilewat. Atau sebaliknya. Bahaya ini. Bahaya ini. Karena istrinya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Istrinya dilawat Tuhan. Suaminya tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dilawat oleh setan. Saudara, tinggal siapa yang melawatmu. Gitu loh. Saudara, waktu Yesus lapar, dia cari pohon, dia cari buahnya. Di kitab Yohanes, Yesus berkata kepada murid-muridnya waktu dia lapar, Yohanes pasal 4. Ketika Yesus lapar, apa yang terjadi? Murid-muridnya pergi ke kota untuk mencari makanan. Waktu itu tidak ada online. Kalau ada waktu itu tinggal pesan ya. Oke. Kapurung. Wah. Loh, kok bisa muncul itu kapurung? Nah, saudara, menarik sekali. Yesus akhirnya bicara dengan perempuan Samaria. Lalu setelah panjang bicara dengan perempuan Samaria sehingga perempuan Samaria ini percaya, murid-murid datang. Dia bawa bungkusan. Dia bawa. Mumpung ada diskon. Ada diskon. Beli banyak. Woi, Yesus. Supaya kita semangat melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba Yesus bilang apa? Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Lalu murid-murid bilang apa? Siapa kasih dia makan tadi? Apa dia buat batu menjadi roti? Wah, mereka pikir-pikir. So ayat tadi itu, dia bicara kepada bangsa Israel. Dia datang kepada bangsa itu. Supaya bangsa itu, bangsa pilihan Tuhan, yang dia tetapkan untuk menghasilkan buah, yang dia tetapkan untuk bertambah banyak dan menguasai bumi. Bangsa pilihan Allah ini melalui engkau, Kejadian pasal 12, perjanjian Allah dengan Abraham, Abraham covenant, dikatakan apa? Olehmu dan keturunanmu seluruh bumi akan memperoleh berkat. Yang dimaksud dengan berkat di situ adalah berkat keselamatan daripada Allah. Namun bangsa Israel gagal. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Lihat, Allah bilang awalnya. Melalui Yohanes Pembaptis, waktu dia membaptis, banyak orang-orang berdosa antri dibaptis. Tetapi ada orang-orang Farisi
yang tinggal di tepi sungai Yordan, yang hanya menyaksikan kegerakan itu. Orang-orang berdosa dilawat oleh Tuhan. Mereka bertobat, mereka beri diri dibaptis. Tetapi orang Farisi hanya tinggal di pinggiran sungai. Dan mereka mengkritik pelayanan dari Yohanes Pembaptis. Dan pada saat itu firman Tuhan datang kepada Yohanes Pembaptis. Dia berkata, hai keturunan ular beludak. Dia bilang, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Semua orang bertobat, tapi keturunan ular beludak ini tidak mau bertobat. Dan Allah berkata, kapak sudah tersedia di bawah pohon. Kalau engkau tidak berbuah, kau akan ditebang. Sudah diingatkan. Lalu selanjutnya Yesus dalam perjalanannya. Dia mengajar orang-orang Yahudi ini, bangsa Israel ini untuk menghasilkan buah. Dan Tuhan gambarkan dengan pohon ara itu. Seketika Allah berbicara, pohon itu kering sampai ke akarnya. Kalau kita baca. Saya tanya saudara, kenapa Allah begitu serius? Betul? Ngeri banget ini ayat. Banyak bahkan orang dari golongan seberang, dari toko sebelah, memprotes kekristenan. Karena dia bilang apa? Tuhannya orang Kristen itu sangat kejam. Mengutuk pohon ara sampai kering. Jadi orang-orang yang tidak ikut dengan dia dikutuk sampai kering. Waduh, itu namanya gagal paham. Gitu loh. Ada namanya gafatar. Tahu gafatar? Gagal paham jadinya mutar-mutar. Saudara dengar baik-baik. Mengapa Allah sangat serius dengan buah? Pertama, ingat. Karena mandat Allah kepada manusia adalah apa? Beranak cucu. Beranak cucu dengan cara apa disebut aslinya? Berbuah banyak. Be fruitful. Lalu yang kedua, Allah mengevaluasi manusia. Identitas kita adalah buah kita. Buah kita adalah identitas kita. Makanya dia serius. Karena di awal tadi kita belajar. Di Antiokhia lah murid itu pertama-tama disebut sebagai apa? Kristen. Allah nggak mau ada Kristen pengikut Kristus yang tidak mencerminkan gen atau DNA Allah. Allah tidak mau ada orang Kristen yang tidak memiliki identitas sebagai pengikut Kristus yang palsu. Makanya dia serius. Serius saudara. Itu sebabnya dengar baik-baik. Mendengar firman tentang buah harus itu menggetarkan hati kita. Membuat kita sadar mengintrospeksi diri. Apakah aku sedang selaras dengan firman Tuhan? Apakah aku sedang selaras dengan tujuan Tuhan? Apakah buah hidupku palsu atau asli? Ini enggak waktunya main-main lagi bagi Tuhan, amin. Ini enggak waktunya main-main lagi. Makanya lihat, lihat apa yang kita pelajari selanjutnya. Ketika Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, dia sedang mengajarkan, mengarahkan kita supaya kita bisa benar-benar berbuah. Saudara, dari semua buah di dalam Alkitab, buah anggur adalah buah sebagai lambang daripada bangsa Israel. Dia memakai buah anggur karena Yesus menjelaskan ini dan pasti dipahami murid-muridnya. Di Indonesia mungkin dia bisa pakai buah durian. Karena di Indonesia tidak terlalu banyak buah anggur. Atau dia bisa pakai rambutan. Atau buah apa yang banyak? Mangga saudara. Jeruk. Tetapi beda yang namanya jeruk. Beda yang namanya anggur. Beda dengan durian. Dengan mangga. Beda dengan anggur. Yesus selalu menggunakan perumpamaan. Untuk mengajarkan muridnya. Tentang sesuatu yang penting supaya bisa diingat. Dan dikatakan, akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya. Yohanes 15. Saya sengaja ambil dalam beberapa terjemahan. Coba lihat ke depan. Semuanya lihat ke depan. Lihat ke depan. Bahasa Indonesia sehari-hari berkata, kata Yesus lagi, aku pokok anggur yang sejati, Bapakku apa? Tukang kebunnya. Karena bahasa Indonesia kita dikatakan pengusahanya. Karena kata pengusaha, saudara langsung pikir untung rugi. Apalagi kalau jualan buah, betul? Weh, jualan buah. Sebentar dulu. Saya beberapa tahun hidup saya ada di kota Bandung. Dan kota Bandung itu kota yang sangat subur dan banyak buah-buahan. Saya suka dengan buah yang banyak airnya. Saya suka itu konsumsi mentimun, bengkuang, saya suka. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya kaget waktu sampai di Bandung itu murah-murah. Besar-besar.
Wah, seger gitu loh. Tetapi dengar, ada yang suka tipu. Karena ketika saya beli, hijau di luar, seger kelihatan, waktu dipotong mentimunnya, kopong rasa kapas. Saya tanya kok bisa? Saudara, mereka punya teknologi sendiri untuk menipu orang. Entah disuntik sesuatu, air apapun itu, yang membuat dia kelihatan segar, besar, tapi isinya enggak enak. Sama, saya dengan istri suka makan pepaya di Makassar ini. Wih, Makassar ini di sekitar kita banjir pepaya, sekarang lagi banjir. Beberapa waktu yang lalu susah cari pepaya. Saking susahnya, yang kecil yang biasa 5.000 jadi 15.000 saudara. Dan satu kali kami beli pepaya, tanya sama Daeng, gimana Daeng, manis ini? Pak, saya tidak jamin. Kenapa? Saya tidak dari dalam. Maksudnya apa? Saya tidak tahu ini manis atau tidak. Tapi begini nih semua pepaya Pak. Kenapa? Masak peram, tidak manis. Jadi mau saya bilang manis, nanti Bapak marah sama saya. Ya juga lah ya, kami beli pepayanya, tidak manis. Saudara dengar baik-baik. Karena bicara tentang pengusaha, katakan pengusaha. Yang dikatakan pengusaha itu siapa? Bapa, Allah Bapa. Jadi kadang-kadang ketika baca ayat ini kita pikir Bapakku pengusahanya. Siapa di sini pengusaha? Ayo angkat tangan dulu. 1, 2, enggak usah malu-malu. Oke. Pak Daniel pengusaha juga ya. Semua pengusaha. Ya. Saudara dengar baik-baik. Kita langsung pikir untung rugi kalau pengusaha. Apakah Allah ini bicara untung rugi? Kita pelajari sama-sama. Yuk kita lihat sama-sama. Terjemahan Indonesia yang dekat dengan bahasa aslinya. Kata pengusaha itu coba lihat sama-sama. Coba buka tadi yang beberapa kata. Yang pertama, pengusahanya itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan sebagai apa? Tukang kebun. Dari firman Allah yang hidup, pengusaha itu artinya apa? Pemelihara. Terus lanjut. Dalam AMD, Alkitab mudah dipahami. Kata pengusaha itu diterjemahkan dengan apa? Penggarap kebunnya. Nah, dalam TSI, terjemahan sederhana Indonesia, dikatakan bahwa pengusaha itu adalah petani yang merawat pohon anggur itu. Keren terjemahannya. Jadi saudara dengar baik-baik. Tidak ada satupun konteks Bapak pengusaha itu bicara soal untung rugi. Tapi semua berbicara tentang usaha. Gitu loh. Nanti kita akan bahas tentang Bapak itu. Nah kita lihat dulu latar belakang kenapa Yesus ngomong tentang Yohanes 15. Oke, lihat ke depan. Ini yang terjadi. Kita mundur di sini. Waktu mundur di sini ikut dengan saya. Oke. Di sini Yesus di Yohanes pasal 13 adalah saat di mana dia hanya bersama dengan murid-muridnya sampai sebelum dia disalibkan. Jadi ada 3 hari, Rabu, Kamis, Jumat. 3 hari, karena hari Jumat Yesus disalibkan. Dari hari Rabu, Yesus udah ngobrol sama murid-muridnya. Dia bawa di sebuah ruangan. Di situ Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Lalu setelah itu Yesus mengajarkan kepada mereka tentang Roh Kudus. Lalu Yesus juga membawa perjamuan kudus dengan mereka. Dan itu mereka lakukan pada hari yang namanya Rabu malam. Hari Kamisnya, saudara mereka lanjut pengajaran terus dengan Yesus. Dan dikatakan kalau Yohanes 14 pasal terakhir yaitu dan setelah itu besokan harinya mereka mulai pergi. Mereka pergi kemana? Saudara, bangsa Israel itu bait suci, di dalam bait suci, mengapa Yesus mengajarkan tentang ke pokok anggur? Karena ada 2 tafsiran, karena Yesus membawa murid-muridnya untuk sampai ke Taman Getsemani, mereka melewati 2 tempat. Yang pertama bait suci. Dan di bait suci seperti yang digambar itu, coba tunjukkan. Mereka melewati bait suci di atasnya. Bait suci, nah saudara lihat, bait suci ini saudara lihat, ini gambarannya. Di dalam bait suci Allah, lihat tiang itu yang hijau-hijau itu adalah simbolik yang namanya pohon anggur. Jadi bangsa Israel, seperti saya katakan tadi, buah anggur adalah buah nasional mereka, identitas mereka. Sehingga Yesus melihat yang namanya
pokok anggur itu dan dia menggunakan analogi itu untuk menjelaskan murid-murid. Lanjut lagi, foto selanjutnya. Dan sebelum sampai yang namanya ke Taman Getsemani, mereka melewati sebuah lembah namanya Lembah Kidron. Lembah Kidron ini dipenuhi dengan yang namanya pokok anggur. Dan mereka lewat, dan Yesus lewat. Hebatnya Yesus adalah menggunakan segala sesuatu yang ada di sekelilingnya untuk berkhotbah menyampaikan pesan yang istimewa. Masih ingat Yesus menggunakan perumpamaan tentang apa? Penabur, benih, domba yang hilang, dan dinar yang hilang. Yesus tahu semua itu karena itu familiar dengan mereka. Lalu Yesus bicara tentang Yohanes 15 ini. Saudara, pesan ini menarik. Mengapa pesan ini tidak Yesus sampaikan tentang pokok anggur di awal daripada pertobatan mereka? Karena tadi kita bahas bagaimana orang-orang yang tidak bertobat itu adalah seperti pohon yang tidak berbuah, yang dipotong, dibuang. Nah, mereka kan sudah bertobat, mereka ikut Allah. Cocoknya kan pelajaran ini harus diberikan setelah mereka lahir baru, setelah mereka percaya kepada Kristus. Tetapi kenapa pesan ini diberikan justru ketika dia mau mati? Saudara, berapa orang di antara saudara yang punya orang tua sudah almarhum? Ketika orang tua kita mau almarhum pasti memberikan pesan-pesan penting, betul? Sebelum dia mati memberikan pesan yang penting. Jadi saudara juga sebelum mati siapkanlah pesan yang penting. Ya, tolong pesannya jangan ini, tolong bayar utang saya. Jangan. Pesan yang penting, katakan sama-sama, pesan yang penting. Dan kita juga sebagai anak harus menghargai pesan itu. Karena ada dua orang anak. Yang pertama si A, yang kedua si B. Anak pertama ini, apapun yang disuruh orang tuanya, dia lakukan kebalikannya. Betul. Jadi bapaknya ini pusing ngurus anaknya. Dia suka bandel gitu loh. Disuruh latihan keyboard, dia main gitar. Pokoknya disuruh cuci motor, dia bersihkan rumah. Enggak dosa sih, tapi enggak pas gitu loh. Enggak pas. Pokoknya apa yang disuruh. Beda dengan yang kedua ini. Apa yang disuruh bapaknya dia lakukan. Saudara, bapaknya mau meninggal. Bapaknya mau meninggal, yang bertanggung jawab adalah anak yang nomor 1. Jadi bapaknya tulis surat. Kalau kau bilang tolong kubur aku baik-baik, maka apa yang terjadi? Wah, dia akan kubur tidak baik. Akhirnya dia bilang apa? Tolong kuburkan saya di tepi sungai. Padahal maksudnya supaya dia dikubur di mana? Di ladang mereka. Karena kalau ditulis tolong kubur saya di ladang kita. Nanti anak nomor 1 ini selama dia hidup selalu berbuat jahat. Maaf, selalu berbuat kebalikannya. Kalau bapaknya tulis kubur saya di ladang, nanti dia akan kubur di tepi sungai. Saudara tahu apa yang terjadi waktu bapaknya meninggal? Sedih mereka semua. Adiknya bilang, kakak yang harus bertanggung jawab. Ini surat wasiat bapak. Kakaknya bertobat. Dia bilang, bapak, selama hidup aku selalu menentang aturan bapak. Bapak bilang A, aku buat B. Bapak bilang C, aku buat D. Hari ini bapak bilang A, aku akan lakukan A. Dan akhirnya dia kubur bapaknya di mana? Tepi sungai. Itu pertobatan yang terlambat, saudara. Saya berharap pesan Yesus dia berikan sejak dari awal kebenaran yang hakiki. Dan ini merupakan satu bagian di mana Yesus berkata dari 7 aku adalah. The 7 I am, ego, eimi, ego. Yang dikatakan dalam Keluaran pasal 34 ketika Allah berkata, Musa bertanya, kalau bangsa itu bertanya siapakah engkau? Maka Allah berkata, katakanlah kepada mereka, aku adalah aku. Orang yang kenal dengan tulisan YHWH. Di perjanjian baru aku adalah aku, ego, eimi, ego. Aku adalah, aku adalah, aku adalah. Itu sama seperti Keluaran itu. Dan penting sekali. Dan dia berikan ini sampai sebelum mereka sampai ke sana. Dia berikan itu latar belakangnya. Nah, bagian terakhir segmen firman Tuhan ini. Coba lihat. Sekarang ketika Yesus berkata akulah pokok anggur yang benar. Mengapa dia katakan harus pokok anggur yang benar? Karena ada pokok anggur yang salah. Yuk kita baca dalam Yesaya pasal 5 ayat 7, 1, 2, 3.
Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Jadi pokok anggur yang sebelumnya yang dipilih oleh Tuhan adalah bangsa Israel. Bahkan Mazmur 80 dikatakan, aku memanggil mereka pokok anggurku dari Mesir, di padang gurun. Jelas sekali menjadi identitas bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan menjadi pokok anggur. Namun apa yang terjadi? Mereka gagal. Mereka gagal. Israel gagal melakukan kehendak Bapa. Israel gagal menggenapi DNA ketika Kejadian 1:28 tentang manusia bertambah banyak berbuah untuk memuliakan Tuhan. Ketika perjanjian yang namanya Abraham, Israel gagal untuk bertambah banyak memenuhi bumi supaya berkat keselamatan. Mereka gagal. Karena mereka gagal, apa yang terjadi? Yesus berkata, aku pokok anggurnya. Makanya next slide berkata apa? Yesus gak pernah gagal. Yesus gak pernah gagal, tidak akan pernah dan tidak pernah gagal. Saudara, engkau mungkin pernah gagal dalam keimananmu. Engkau pernah gagal untuk mengikut Tuhan. Engkau gagal untuk menggenapi kehendak Allah. Engkau backslide, engkau mundur, engkau rasa jauh, engkau menipu dengan Tuhan. Buahmu palsu, tapi dengar hari ini dia berkata, kamu boleh gagal, tapi aku tidak pernah gagal. Itu sebabnya ayat ini dimulai dengan kata, akulah pokok anggur yang benar. Itu absolut, sehingga kita bergantung hanya kepada Dia. Itu mengapa firman ini begitu penting. Karena dia sedang menambahkan identitas buah itu kepada murid-murid. Karena kita tahu sama-sama setelah ini akan ada seorang murid bernama Petrus. Di taman Getsemani dia potong telinganya siapa Maltus itu, yang namanya pegawainya tentara Romawi itu. Dan Yesus berkata kepadanya, sarungkan pedangmu. Orang yang hidup dengan pedang akan mati dengan pedang. Dan Petrus juga menyangkal Yesus. Dia gagal. Tetapi Yesus berkata, aku tidak pernah gagal. Selama engkau denganku, kegagalanmu akan diubahkan. Karena aku tidak pernah gagal. Aku taruh roh yang tidak pernah gagal dalammu. Katakan amin. Saudara, ini yang harus kita pegang. Ini yang harus kita pegang. Saudara mungkin pernah belajar tidak sungguh-sungguh. Anak PA aku kacau, gak bisa. Baik saudara sebagai pembimbing merasa gagal. Sebagai anak PA engkau merasa gagal. Saudara dengar baik-baik. Di zaman saya pertama kali bertobat dan punya anak PA. Kami ada 4 pemimpin. 3 pemimpin ini orang yang lebih hebat dari saya. Dan mereka semua punya anak PA. Dan saya punya anak PA belakangan. Gak ada yang lirik saya. Betul. 1, 2, 3 anak PA mereka hebat. Sampai pembimbing saya bilang, Gus kamu kapan punya anak PA? Aduh Tuhan. Sampai saya doa puasa gitu loh. Lalu satu kali di persekutuan pembimbing saya bilang, Gus saya bantu ya supaya kamu punya PA. Ya bang, ya bawalah ada anak baru. Nih kami injili sama-sama. Nanti kamu di PA-in sama Bang Agus ya. Tapi saya pilih abang itu daripada, benar saudara saya merasa gagal. Saya merasa gagal. Tapi tahukah saudara, apa yang terjadi? 3 teman saya ini, anak PA-nya hilang. Saya yang lama punya anak PA saya 5 orang, 1 hilang dan 4-nya jadi pemimpin selanjutnya. Karena apa? Karena saya bilang, saudara dengar baik-baik, bukan hebat saya. Bukan hebat saya. Saudara tahu, anak PA saya yang 4 orang ini, semua lebih pintar, lebih hebat dari saya. Tapi mereka belajar menaklukkan diri. Ada pengusaha Telkomsel, pengusaha kimia, ada Kapolres, anak PA saya ini, ada Kapolres sekarang. Ada pengusaha transportasi, yang kelima ada, 6 berarti. Yang kelima ada hakim saudara, bayangkan. Saya kagum sama Tuhan. Mereka yang lebih pintar dari saya lebih bodoh. Tapi menariknya adalah bagaimana mereka semua menaklukkan, merendahkan diri. Keberhasilannya bukan karena saya hebat, tapi karena saya bilang Tuhan saya gagal, saya butuh Tuhan. Dan semua anak PA ini lihat pembimbingnya yang gagal dan mereka menaklukkan diri di hadapan Tuhan.
hari ini jujur, kalau kami baris semua, 5 anak PNI dan saya, uang mereka semua lebih banyak. Kedudukan mereka lebih hebat. Tapi anytime kami ngobrol dengan mereka, saya dan mereka submit. Ngobrol, bang, baik, semuanya. Karena apa? Mereka lihat bukan hebatnya saya sebagai pembimbing. Tetapi ketika mereka merendahkan diri, dan mereka sadar, mereka bilang, bang, jujur dengan semua kepintaran kami, mungkin kami gak bisa segini hari ini kalau abang dulu gak bimbing kami. Dan saya bertemu dengan mereka, para pemimpin yang tidak pernah sombong dengan hasil yang mereka capai. Karena mereka lihat pemimpinnya adalah orang yang gagal ditolong Tuhan. Saya orang yang pernah gagal dan ditolong Tuhan. Sehingga mereka ini adalah orang-orang yang pernah berhasil dan gagal dan senantiasa ditolong Tuhan. Nah, apa rahasianya? Next, coba lihat. Bagaimana cara berbuah? Oke, buah ada berapa huruf? B-U-A-H. Berapa huruf? 4 huruf. Katakan sama-sama. B-U-A-H. Dan sebulan bulan ini kita akan belajar buah dari B-U-A-H. Oke? Jadi pastikan saudara datang. Hari ini kita akan belajar apa? Huruf apa? B. B itu terdiri dari 2. Yang pertama Bapa dan yang kedua bersatu. Oke? Jadi untuk berbuah bagaimana? Yaitu B yang pertama, yaitu apa? Bapa, yang kedua apa? Bersatu. Sekali lagi, untuk berbuah dengan huruf B, yaitu apa? Bapa dan bersatu. Coba next. Apa maksudnya Bapa? Saudara, kata Bapa dari Yohanes 1 sampai 16 itu ada 6 kali disebut. Mengapa ini penting? Mengapa ini penting? Nanti minggu-minggu berikutnya kita akan menemukan tentang yang namanya Bapa ini. Ini menarik sekali karena soal Bapa ini membuat kita faham bahwa Allah sendiri yang adalah Bapa, dia menunjukkan kemurahannya. Di Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 16, saya bacakan beberapa tentang Bapa kepada saudara. Ini menarik, siapa Bapa ini? Yang pertama, di ayat yang pertama, ayat 1, saudara nggak usah buka, saya bacakan saja. Seperti kita baca tadi, Bapakku adalah pengusahanya. Jadi Bapak itu pengusaha. Pengusaha di sini tadi apa? Bapak itu orang yang bekerja keras. Itu sebabnya kata Bapak dari bahasa Yunaninya namanya Gorgos. Nah, Gorgos itu dari G dan Ergos, artinya apa? Ada sebuah usaha kerja keras untuk membuat tanah itu menghasilkan sesuatu. Nah, dari konsep Bapak ini kita faham bersama bahwa pohon tidak pernah bergumul untuk berbuah. Enggak pernah anggur atau mangga supaya keluar yang namanya angga, enggak. Pohon mangga itu bertumbuh natural dan hasil pertumbuhan itu keluar buah mangga. Kenapa bisa? Karena ini ada tukang kebunnya, ada Bapa yang mengusahakannya, ada Bapa yang bekerja keras. Di ayat 1 dikatakan, aku pokok yang benar, Bapakku pengusahanya. Ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Lihat, akhirnya apa? Kenapa Bapa mau kerja keras? Karena hasil kerja kerasnya akan membuat dia dimuliakan. Saya tahu, saudara, kalau saudara kerja keras, saudara menjadi juara, itu seperti model saudara dimuliakan. Hasil dari kerjamu membuat engkau dimuliakan. Bapa tentu pemilik segala kemuliaan, dia kerja keras. Ayat 9. Yohanes 15:9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah dalam kasihku itu. Saudara lihat apa yang terjadi. Bapa yang bekerja mengasihi kita, mengasihi orang berdosa, mengasihi orang yang tidak berbuah, menolong orang yang tidak berbuah supaya bisa menjadi berbuah. Itu pekerjaan Bapa, luar biasa. Di ayat yang 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Bapa sedang mengajarkan tadi yang namanya kasih dengan tangan kasih, dia merawat, menyuburkan, membuat yang namanya pohon anggur ini bertumbuh. Yang kedua, dia tunjukkan itu dalam sebuah ketaatan, dia tunjukkan itu dalam sebuah konsistensi, ketekunan. Karena anggur itu harus dipelihara, anggur itu harus dirantingi, anggur itu harus dirawat. Nanti minggu-minggu depan kita akan belajar. Dia konsisten melakukannya. Di ayat yang ke-15,
Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudara lihat apa yang terjadi. Bapa ini sebagai sumber, katakan sama-sama, sumber. Jadi dengar baik-baik, kita punya Bapa yang menjadi sumber kita. Bukan pekerjaanmu menjadi sumbermu. Bukan asuransimu menjadi jaminanmu. Bukan usahamu yang menjadi sumbermu. Bukan orang tuamu yang menjadi sumbermu. Tapi kita punya Jehovah Jireh di atas segalanya. Kita harus paham. Itulah Bapa. Dia mengusahakan, dia sumber segalanya. Makanya dia bilang, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia sumber kita. Bahkan yang terakhir di ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku. Aku yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepadaku dalam namaku diberikannya kepadamu. Lihat. Bapa itu sebagai jaminan. Katakan sama-sama jaminan. Saudara dengar. Kalau Tuhan sudah menjamin. Saya nggak ada lawan. Makanya di kitab Wahyu. Allah berkata. Kalau dia sudah buka pintu. Tidak ada yang bisa tutup. Dan kalau dia sudah tutup tidak ada yang bisa buka. Saudara, Bapa ini luar biasa. Katakan Bapa itu luar biasa. Yang terakhir. Next, lihat. B itu yang pertama dari apa? Bapa. Yang kedua dari apa? Bersatu. Kata bersatu tidak ada di dalam Alkitab bahasa Indonesia. Tetapi yang ada adalah di dalam. Dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 16. Kata di dalam itu ada sebanyak 10 kali disebut. Bersatu yaitu di dalam, artinya meno, menyatu, tinggal, lanjutkan, menyatu, bertahan, hadir, tetap, berdiri. Jadi saudara itu yang dia mau. Coba kembalikan sekali lagi. Makanya Yesus berkata, di mana pelayanku ada, di situ aku ada. Jangan di mana aku ada, pelayanku, hei kau di mana? Di mana kau, hai pelayan? Saudara dengar baik-baik. Ini bicara tentang menyatu dengan Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Hari-hari ini ada bahasa anak muda, yaitu hangout. Hangout. Siapa circle-mu akan menentukanmu. Kau hangout dengan orang pintar, kepintarannya akan nular kepadamu. Kau hangout dengan orang yang latah, kau akan latah. Betul. Kau hangout dengan orang yang bocor mulutnya, maka mulutmu juga akan bocor. Kau tinggal dengan siapa, bersekutu dengan siapa. Benar. Siapa sumber informasi yang memenuhi telinga pikiranmu? Kalau engkau dikelilingi oleh orang-orang yang pikiran kotor, omongan yang tidak baik, maka akan terjadi demikian kepada kita. Hati-hati. Itulah meno, tinggal. Hang out dengan Jesus. Sama-sama bilang hang out with Jesus. Sedikit-sedikit pakai bahasa Batak kita. Ya, hang out dengan Jesus. Siapa circle-mu? Circle-mu siapa? Meno, menyatu. Katakan sama-sama, menyatu. Oke, kata menyatu ini karena ini bagian terakhir. Dengar baik-baik. Susah menyatu kalau tidak cinta. Betul? Susah menyatu kalau tidak cinta. Kalau menyatu bukan karena cinta, maka akan ada Siti Nurbaya, ada Datuk Maringgi, ada perkawinan terpaksa, ada hubungan yang dipaksa, dan itu selalu berakhir dengan tragedi. Saudara, untuk orang boleh menyatu, apa yang harus dilakukan? Merendahkan diri, betul? Merendahkan diri, merendahkan diri. Saya nggak bisa ngeblend dengan anak PA saya. Karena satu orang anak PA saya itu kan saya udah rame orangnya. Dia lebih rame. Lebih rame. Wah. Saya level ramenya 10, dia 20. Saya ingin tampilnya 12, dia 36. Bah, segala macam. Dia bisa nyanyi, khotbah, lebih daripada saya. Berbahasa, wah. Pokoknya dia, wah. Senyumnya lebih hebat dari saya. Woi, pokoknya. Wah. Tapi apa yang terjadi? Dia belajar merendahkan diri.
Ada anak PA saya yang IQ-nya lebih pintar dari kami semuanya. Dia gagah, putih, wih. Dan kalau bicara kata-katanya tertata rapi. Wih, saya, melepotan. Tapi dia apa? Merendahkan diri, merendahkan hati. Bang, ajar saya. Ada satu anak PA saya dari segi fisik, dia lulus di Akpol. Waktu dia lulus di Akpol, dia bawa 4 orang yang namanya bawahannya, adik juniornya dia bawa. Dia bilang, bang saya lagi liburan, mau ketemu abang. Ya, tapi saya bawa 4 pasukan bang, buat apa? Abang khotbahin dulu supaya mereka bertobat. Saya dibawa. Kami pergi ke mall 5 orang saudara, 5 orang. Wih, saya kayak punya pas pampres saudara. Wih, gitu loh. Wih. Dia, saya, baru 2 di sana, 2 di sini. Wih, gagahnya. Wih. Tuhan, sekali lagi, padahal dia anak seorang yang sangat berpengaruh. Dia merendahkan diri. Dia rendah hati. Saya kagum, ingat baik-baik. Tidak akan ada persatuan kalau tidak ada apa? Cinta. Dan tidak akan ada cinta kalau tidak ada kerendahan hati. Jangan di PHP, bilang kiri kanan, jangan di PHP. Apalagi yang pacaran, janjian ya jam 5 nggak datang. Gimana mau nyatu? Weh. Aku buktikan cintaku padamu. Gunung kan kudaki, laut akan kuseberangi, belalah dadaku. Emang ikan asin dibelah dadanya. Saudara jangan di PHP. Jangan di PHP. Kalau saudara mau dimuridkan, jangan PHP pembimbingmu atau jangan PHP anak PA-mu. Iya. Saya juga begitu. Saya bertobat dari mereka. Maaf. Abang maaf terus, kapan berubahnya? Siap. Itu loh. Saudara dengar baik-baik. Oleh sebab itu, dengar. Bila persatuan bukan karena cinta, yang ada akan paksaan dan semua akan berakhir tragedi. Dan itu merugikan kita semua. Oleh sebab itu bangunlah cinta. Bukan karena apa yang kita punya, tetapi oleh karena apa? Ada tujuan dari awal yang Tuhan sudah tetapkan. Kesimpulan, kita baca sama-sama, ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, yuk 1, 2, 3. Allah menetapkan kita untuk apa? Berbuah, itu ketetapan Allah. Yang kedua, Allah apa? Bekerja dalam kita sehingga kita bisa berbuah. Bagian kita apa? Ya ikut kerjasama dengan Allah. Makanya kitab Kolose dikatakan kerjakan keselamatanmu. Kita bukan kerja supaya selamat. Karena kita sudah selamat, makanya kita kerja. Nah karena apa? Allah yang di dalammu yang mengerjakannya. Jadi bagian kita apa? Ikut kerjasama. Roh Allah sukanya berdoa. Kau ikut berdoa, jangan berdosa. Hanya beda 1 huruf kok. Huruf apa? S. Setan itu. Benar. Roh Allah sukanya ibadah. Kamu ya pergi ibadah, kerjasama. Jangan tidak ibadah. Lanjut. 3. Buah untuk apa? Kemuliaan Tuhan dan dinikmati oleh banyak orang. Kan gak pernah buah mangga itu. Aku rimbun. Tiba-tiba ada yang ngambil, jangan ambil. Tiba-tiba ada suara. Siapa kau mau ngambil buahku? Tidak pernah. Justru pohon mangga itu ketika dilihat orang banyak datang, dia akan senang kalau dia bisa tepuk tangan. Ya mari semuanya, hai seluruh akik hijau, buahku untukmu. Ayo ambil keluar keranjang dari rumahmu, mak buku, apa kemarin? Tame, apa itulah. Ya, mari mak buku datang, bawa keranjangmu. Enggak pernah itu orang berbuah pelit. Enggak pernah. Gitu loh. Kalau orang yang berbuah itu pelit, pasti ada yang salah. 2 terakhir, Allah Bapa adalah tujuan dan alasan utama kita untuk berbuah. Nggak ada yang lain. Bukan mau show off, mau tunjukkan saya hebat, saya pintar. No. Semua tentang kemuliaan Bapa. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika engkau berbuah banyak. Tuhan satu-satunya. Terakhir, berbuah adalah hasil persekutuan dengan siapa? Bapa. Saudara, kita nggak perlu kerja keras. Tapi natur kita berbuah karena bersekutu dengan Bapa. Amin, kita berdoa. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita semua. Tuhan Yesus,
Kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih. Hari ini kami mengevaluasi hidup kami di hadapan-Mu. Kami diingatkan bahwa kami punya DNA untuk berbuah. Tuhan, evaluasi kalau hidup kami tidak berbuah hari ini. Kalau pohon kami, pohon kehidupan kami sedang kering, atau kami hanya berdaun, tidak berbuah. Bapa, hari ini kami datang kepada-Mu. Tuhan, tolong kami. Tuhan, terima kasih. Sebelum kita mengambil perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara ambil waktu ini untuk berdoa. Bilang sama Tuhan, mari datang sama Bapa. Ada huruf B hari ini, Bapa. Terima kasih Bapa. Terima tangan Bapa membentukmu. Terima rencana Bapa. Terima Dia menggemburkan tanah hidupmu. Terima. Terima Dia. Terima. Mari datang sama Bapa. Dan kalau hari-hari ini engkau tahu engkau tidak sedang bersekutu dengan Tuhan, tidak ada cinta yang meluap di hatimu kepada Tuhan, hari ini datang sama Tuhan, bilang baharui cintaku Tuhan. Baharui cintaku Tuhan. Aku mau belajar merendahkan hati di hadapan-Mu. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Katakan sama-sama. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, amin, memuliakan-Mu. Mari bangkit berdiri sama-sama. Kaulah segalanya. Kaulah segala. Hanya Yesus, hanya Yesus. Tidak. Jadikan ini doa saudara. Mari kaulah orangnya. Mari bersekutu dengan Bapa. Kerajaan, minta kebenaran-Mu. Oh haleluya. Itu bagian. Kaulah yang kupandang. Kaulah yang kupandang. Oh haleluya. Selama hidup. Oh amin. Katakan mengasihi-Mu. Mengasihi-Mu. Tuhan, kami mau buah yang asli, bukan buah yang palsu. Mari datang sama Bapa, supaya Dia mengubahkan kita dan memiliki buah yang asli. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Amin, amin. Kerajaan-Mu, kebenaran, terima bagian-Mu dari Allah. Haleluya. Pandang Yesus, Kaulah yang kupandang. Ini waktunya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ini waktunya sungguh-sungguh. Tuhan sudah kasih kesempatan. Mari sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sekali lagi, Kaulah segalanya. Oh haleluya. Kaulah
segalanya. Haleluya. Di dalam hidupku, oh Yesus Tuhan, kerajaanmu, kebenaranmu, kebenaran mari terima daripada Allah. itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, Yesus, Selama hidupku, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari Ibu Jui dan Ibu Sinta boleh maju, kita akan mengambil perjamuan. Bapak Ibu Saudara, masih tetap bangkit berdiri, ambil perjamuan kudus ini nanti dan kita akan makan bersama. Sambil menanti saudara, mari berdoa kepada Tuhan. Kuduskanlah roti dan anggur ini, genapilah firman-Mu, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, setiap pribadi yang mengambil tubuh dan darah Kristus, DNA rohani kami dipulihkan menjadi DNA yang berbuah dalam nama Yesus. Tidak kering, tidak layu, tidak berdaun, tidak mandul, tapi berbuah lebat. Pulihlah dalam nama Yesus. Pulihlah, semua yang mengambil roti dan anggur ini mengalami transformasi daripada Tuhan dalam nama Yesus. Silakan dibagikan. Di dalam hidupku kerajaanmu, Kerajaanmu, bagianku kebenaranmu, Tuhan Yesus. itu bagian. Terima dengan cinta, terima dengan kasih dari Bapa. Mari sama-sama. Kaulah yang ku pandang. Israel gagal, Yesus tidak gagal. Ayo sama-sama. Selama Terima Dia, hidup terima Yesus, terima tubuh dan darahnya. Oh Yesus Tuhan, mengasihi, aku mau hidup mengasihimu, memuliakanmu, Yesusku. Bapa dan Raja. Biar singer saja menaikkan pujian ini, Bapak Ibu Saudara, mari berdoa. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu Terima kasih Tuhan, ku bersyukur. Terima firman. Kaulah yang ku pandang Selama hidupku, selama hidup, genggam dengan cinta, pegang dengan cinta, dengan kasih. mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bapak Ibu Saudara, sebelum mengambil perjamuan kudus, dengar baik-baik. Israel pernah gagal, tapi Yesus tidak pernah gagal. Dan kalau saudara pernah gagal mencintai, mengasihi Tuhan, hari ini Dia setia. Dia menolongmu untuk tidak gagal. Ada Bapa yang bersama dengan saudara dan saya, yang akan mengusahakan hidup saudara dan saya. Maukah engkau beri diri untuk bekerja sama dengan Tuhan? Maukah engkau memberi diri untuk kau digemburkan oleh Tuhan, dirawat oleh Tuhan? Maukah engkau bersatu dengan Bapa? Maukah engkau meninggalkan hal-hal yang membuatmu menjauh dari persekutuanmu dengan Bapa? Hari ini
Dengar baik-baik, Dia mau membuatmu berbuah. Dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kami mengakui kuasa firman perjamuan kudus, dan kami mengakui hosti roti ini melambangkan tubuhmu. Kami terima dengan pengucapan syukur. Mari sama-sama kita minta. Demikian juga ia mengambil cawan, mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kami mengakui anggur ini melambangkan darah Kristus yang telah tertumpah bagi penebusan semua orang. Sehingga semua yang berdosa diselamatkan. Perjanjian keselamatan Tuhan beri. Dan kami berjanji untuk hidup bagimu, hidup mengasihi Engkau, hidup sesuai dengan firman dan kehendak-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan. Terimalah darah anggur yang istimewa yang tertumpah bagi kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Mengasihimu, memuliakan, mengasihimu, memuliakan. Katakan lagi, mengasihimu, segenap hatimu sekali lagi. Mengasihimu, memuliakanmu. Siapa dia? Bapa dan Rajaku. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus, Allah Bapa dan Raja kita. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kamilah umat yang ditetapkan Tuhan untuk berbuah banyak dan berbuah tetap. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, bilang kiri kanan, kamu orang yang ditetapkan untuk berbuah itu. Puji Tuhan, saudara diberkati dengan firman Tuhan, amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta, firman yang luar biasa. Biar setiap kita menjadi pelaku firman, amin. Menghasilkan buah yang tetap. Haleluya. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman dan warta jemaat sepekan. Yesus kau kekuatan di hidupku. Salam jemaat Tuhan terkasih. Saya dengan Rusmin Aisom. Dan saya Erni. Kami akan membawakan News GKD Makassar. Yang pertama, hari Selasa ada Bible Study. Dimulai pada pukul 7 malam, dilaksanakan di GSP. Yang kedua ada doa terobosan pukul 7 malam di GSP GKD Makassar. Untuk Komsel area Tamalan Rea dan sekitarnya, PIC-nya adalah Bapak Leo. Untuk Komsel area Kilo Mutiara, PIC-nya adalah Pak Jalisok. Untuk Komsel Raja Bali dan sekitarnya, PIC-nya adalah Bapak Rusmin. Jangan lupa datang Komsel ya. Untuk persembahan bisa ditransfer melalui nomor rekening di bawah ini Atau melalui amplop yang sudah disediakan.
Selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Mari bertumbuh bersama. Benar-benar menjadi murid Kristus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita akan memberikan persembahan kita, tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kami sungguh bersyukur menikmati persekutuan yang luar biasa siang hari ini Tuhan. Bahkan kami boleh mengalami pemberlengkapan dari Tuhan untuk menjadi murid Kristus yang luar biasa yang menghasilkan buah yang tetap. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami dan mengembalikan perpuluhan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan mengurapi setiap kami, memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Supaya benar ketika kami memberi kepada Tuhan, kami boleh memberi dengan sukacita dan ucapan syukur kepadamu. Kami tahu semua berkat yang Kau berikan Tuhan asalnya daripadamu Bapa. Dan yang masih ada pada kami berdoa, Tuhan berikan kami hikmat menjadi pengelola yang baik. Untuk mengelola semua Tuhan berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi bagi kemuliaan-Mu. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Engkaulah kekuatan dan mazmur kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu keselamatan, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah Bersama-sama hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari kasih setiamu. Sekali lagi sama-sama. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya pada kasih setia Tuhan, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur untuk pesta rohani yang kami alami, perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah hari ini. Kami berdoa berkat-Mu atas Indonesia, biar Indonesia dipenuhi dengan shalom dan damai sejahtera-Mu Tuhan. Berkat-Mu atas kota kami Makassar, sehingga kota ini boleh terus aman dan damai. Berkati orang-orang yang akan memimpin kota kami ya Tuhan. Berkati juga tetangga-tetangga kami sekitar kompleks Akik Hijau ini, biar boleh mengalami kebaikan Tuhan. Dan pakailah gereja ini untuk menjadi saluran berkat keselamatan Allah atas kota Makassar dalam nama Yesus. Kami berdoa berkati sekolah-sekolah, kampus-kampus, kantor-kantor, usaha demi usaha. Kami berdoa di semua tempat itu,
biar ada mesbah Tuhan diadakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur menyerahkan semua jemaat-Mu yang tidak bisa beribadah dengan kami hari ini. Sakit kami berdoa Tuhan tolong supaya disembuhkan. Yang sedang bekerja di luar kota Tuhan tolong supaya pekerjaan mereka berhasil. Dan kami berdoa untuk semua hal lainnya. Tuhan tolong untuk kami boleh bertumbuh hidup setia mengasihi Tuhan. Kekasih Tuhan arahkanlah hatimu kepada Allah, pulanglah dan jadilah berkat, terimalah berkat Tuhan. Tuhan sungguh mengasihi dan memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Terimalah sempurna kasih sayang daripada Allah Bapa, persekutuan dari Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat, kuasa, penyertaan, mujizat, penghiburan, urapan dari Roh Kudus memenuhi Bapak Ibu Saudara dan semua orang yang hidup denganmu. Biarlah melalui semua berkat Tuhan itu, engkau menjadi garam dan terang, engkau menjadi saksi Kristus, sehingga kemanapun kau pergi nama Tuhan dimuliakan. Sempurnalah berkat Tuhan memberkati tubuh jiwa roh Bapak Ibu Saudara hari ini sampai selamanya. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, ibadah kita selesai. Salami kiri kanan, selamat berbuah.